Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Rozi, guru pendidikan agama Islam di SD High School Indonesia Palembang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 2 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25104181865. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD High School Indonesia Palembang kelas 2 dengan materi kisah dakwah dan teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, semuanya sehat? Baiklah, kita akan mulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Dan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas hari ini. Siapa ketua kelas hari ini? Raja. Silakan Raja untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti sehingga nanti jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang Pak Rozi mau tanya, coba lihat teman kalian, siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Viper. Oke, siapa lagi yang tidak hadir? Atta. Kemana Atta? Sakit. Oke. Untuk teman yang tidak hadir hari ini, ya, kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh agar bisa belajar lagi bersama kita. Nah, anak-anak semuanya, Pak Rozi mau ngecek dulu semangatnya. Coba kita sama-sama tepuk semangat. Bisa? Bisa. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, luar biasa hari ini semangat belajarnya ya. Nah, hari ini juga selain ya kita bersemangat untuk belajar, Pak Rozi juga akan mengajak semuanya untuk menyanyikan lagu wajib nasional ini. Yuk, dengan semangat ya.
Pemuda Pancasila, pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pipi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang semuanya silakan duduk kembali. Oke, nah anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita melanjutkan memahami topik hari ini, kita akan melakukan pembiasaan membaca surat pendek. Surat pendek yang kita hafalkan di pertemuan hari ini ialah surat Al-Kafirun. Sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abattum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan kita membaca surah Al-Kafirun ini, ya, pelajaran kita semakin mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, anak-anak semuanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Apa? Kisah Nabi Ibrahim. Betul, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan bagaimana sih dakwanya Nabi Ibrahim dan juga sikap teladan yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Ibrahim. Pada hari ini, anak-anak semuanya diharapkan bisa menjelaskan dakwah Nabi Ibrahim kepada umatnya dengan baik dan benar. Menceritakan kembali kisah dakwanya dengan baik dan benar. Serta Pak Rozi harapkan semuanya bisa menjelaskan sikap teladan Nabi Ibrahim dengan benar. Dan juga nanti Pak Rozi akan berikan kalian tugas untuk menyusun kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika kita kemarin sudah mempelajari tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengapa sih kita perlu mempelajari kisah-kisah para nabi? Termasuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, manfaatnya sangat banyak sekali agar bisa kita contoh, teladan, atau perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya Pak Rozi juga nanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok. Nanti Pak Rozi akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian selesaikan. Tapi kita sepakati dulu, ya, jika dalam proses pembelajaran ini ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Oke, silakan angkat tangannya dan tetap mematuhi peraturan kelas. Ya, harus fokus. Jika tidak fokus, konsekuensinya nanti akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, Pak Rozi sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang, Hesya, Lofi, Silva, dan Hemis. Kelompok 2, Zidan, Aska, dan juga Lavanya. Kelompok 3, Hana, Za, Selin, dan Anka. Kelompok 4, Raja, Diandra, dan juga Senja. Nah, Pak Rozi, lalu bagaimana sih cerita jelasnya tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam
dan juga sikap teladan yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, silakan untuk menonton video ini terlebih dahulu sebelum nanti Pak Rozi jelaskan dengan detail. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah yang menghancurkan patung itu? Nah, anak-anak, itu adalah video tentang kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang dari video itu silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing apa yang bisa kalian pahami dari video tersebut. Silakan ngobrol sama temannya. Apa yang bisa kalian pahami dari video itu? Ya, kalian bisa simpulkan, kemudian nanti kalian boleh sharing. Ya, sharing. Oke. Sudah? Siapa yang mau berbagi? Oke, Zidan. Silakan Zidan mau berbagi. Berdoa kepada Allah. Silakan Zidan berdiri berbagi apa kesimpulan dari diskusi kelompoknya. Yang lain dengarkan ya. Minta tolong kepada Allah. Kemudian Tidak kejam. oke, apa lagi? Udah. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan untuk Zidan yang sudah sharing berbagi dengan kita semua. Semuanya perhatikan dulu. Pak Rozi akan jelaskan dengan jelas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu dilahirkan di Babilonia, di negara Irak. Pada saat itu ada seorang raja yang berkuasa, namanya Raja Namrud. Kemudian pada saat itu raja yang memerintahkan bagi bayi laki-laki yang lahir pada saat itu harus segera dibunuh. Kenapa? Karena dia bermimpi betul, karena dia bermimpi ada seorang anak laki-laki nanti yang akan menghancurkan istananya. Ya, karena takut orang tuanya Nabi Ibrahim ya mengajak anaknya bersembunyi di dalam goa. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dewasa, Nabi Ibrahim kembali lagi ke tempat kelahirannya. Kemudian mengajak masyarakat untuk menyembah Allah. Nabi Ibrahim melihat banyak patung tersebut, dia hancurkan ya. Tapi gara-gara dia menghancurkan patung, Nabi Ibrahim mendapatkan hukuman dari Raja Namrud untuk dibakar. Akan tetapi karena pertolongan Allah, Nabi Ibrahim selamat. Akhirnya rajanya itu mati ya karena diserang oleh banyaknya nyamuk. Nah, sekarang Pak Rozi punya kuis. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan maju ke depan. Angka maju ke depan. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim urutan Nabi ke 5 atau 6? 6. Jawabnya? 6. 6. Betul semuanya? Nabi Ibrahim urutan ke-6? Betul. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Anka. Silakan duduk kembali. Next, pertanyaan yang kedua. Oke, siapa yang mau jawab ini? Oke, Senja maju. Senja maju. Oke, pertanyaannya Senja. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Azar atau Kan'an? Azar. Siapa? Yang keras suaranya, Nak? Azar. Azar. Betul atau salah? Betul. Oke, terima kasih Senja. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Senja. Oke, silakan duduk kembali. Next, yang terakhir. Sekarang Raja, maju ke depan. Sikap yang harus kita amalkan dari meneladani
meneladani Nabi Ibrahim. Oke, sikap yang harus kita amalkan dari meneladani Nabi Ibrahim yaitu rela berkorban atau tidak membantu. Rela berkorban. Rela berkorban, betul? Betul. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dengan pertanyaan yang sudah Pak Rozi berikan. Oke, selanjutnya Pak Rozi akan memberikan kalian tugas kelompok. Masing-masing kelompok akan Pak Rozi berikan ya tugas untuk menyusun dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, semuanya boleh baca petunjuk dari lembar aktivitas yang Pak Rozi berikan. Tulis nama kelompoknya, pahami pertanyaannya. Kemudian jika sudah selesai aktivitas atau tugas kelompoknya, silakan semuanya akan presentasi satu persatu. Oke, kelompok 1 Hesya, Lofi, Hemis, Silva. Kelompok 2 Zidan, Aska, Lavanya. Kelompok 3 Hana, Za, Selin, dan Anka. Kelompok 4 Raja, Diandra, dan Senja. Oke, Pak Rozi akan berikan. Semuanya bisa bekerja sama ya. Silakan dikerjakan. Kelompok 4 ini bekerja sama. Kelompok 2. Oke. Apakah semuanya sudah mendapatkan kertas? Mendapatkan karton? Dan lem yang sudah Pak Rozi berikan? Oke. Setiap kelompok bisa bekerja sama dalam mengerjakan lembar tugas yang sudah Pak Rozi berikan. Masing-masing membagi tugas untuk mengerjakannya. Sekarang silakan kalian kerjakan. Kelompok 2 silakan berbagi tugas. Ada yang mengisi nama kelompoknya, disusun dulu. Oke, silakan kelompok 2 berbagi tugas nih. Ini dibuka dulu, nanti disusun ya. Itu gak gunting ya? Nah, ini. Ya, digunting. Oke. Sudah? Semuanya sudah selesai? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 sudah selesai? Oke, sudah selesai semuanya ya. Sekarang kita akan presentasi satu persatu. Kan maju dulu kelompok 1. Oke. Nah, anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan presentasi dari setiap kelompok tentang kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sikap teladan Nabi. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail. Apa yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Ibrahim? Silakan anak-anak untuk bertanya ke kelompok 1. Oke, silakan Zidan. Siapa nama ayahnya Nabi Ibrahim? Oke, siapa nama ayahnya Nabi Ibrahim? Azar. Azar. Oke, betul semuanya? Betul. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan untuk duduk kembali. Pak. Selamat siang semuanya. Kami kelompok 2 Kami kelompok 2 akan menjelaskan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dan masyarakat agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala kecuali yang paling besar. Pertanyaan dari temannya, kenapa rajanya bisa mati?
Karena diserang nyamuk. Azab Allah. Karena azab Allah. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail. Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim Diserang nyamuk azab Allah. menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar. Raja Namrud mati binasa diserang nyamuk azab Allah. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang kisah dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Babilonia di Irak. Ya, pada saat itu ada seorang raja yang sangat kejam. Bagi bayi laki-laki yang baru lahir, maka dia akan dibunuh. Tapi ayah dan ibunya Nabi Ibrahim, dia keluar dari tempat kelahirannya, tinggal di dalam goa untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah dewasa, Nabi Ibrahim kembali ke tempat kelahirannya untuk mengajak orang untuk menyembah Allah. Nabi Ibrahim menghancurkan patung, tapi gara-gara itu dia mendapatkan hukuman untuk dibakar oleh Raja Namrud. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah, ya, dia tidak terbakar, akan tetapi dia selamat ketika apinya sudah padam. Nah, dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita teladani, Nabi Ibrahim sangat patuh kepada Allah. Bahkan disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim pun melakukannya. Selanjutnya, ya, untuk refleksi hari ini bagaimana Pak Rozi mengajar, silakan kalian tulis di sticky note ini yang Pak Rozi berikan, bagaimana perasaan kalian ketika belajar pada hari ini. Pak Rozi bagikan ya satu persatu, tulis namanya. Kalian bisa tulis perasaannya, misalkan senang, ya, gembira, ya, hebat, luar biasa, atau apapun. Tulis nama, atau juga kalian boleh tulis emot, ya, emotion. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Ini warna kecil. Oke. Minti silakan. Anak-anak, setelah kalian mengisi, ya, bagaimana perasaan belajar pada hari ini, Pak Rozi akan berikan lembar soal untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian belajar pada topik hari ini. Ini kertasnya ya, Rozi bagikan. Silakan dikerjakan. Pak Rozi berikan waktu kurang lebih 5 menit. Pak Rozi yakin semuanya bisa mengerjakannya. Oke, tulis namanya dulu, nama kelas hari ini. Dah. Oke, ini. Oke, baiklah anak-anak. Sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas topik yang baru tentang bagaimana memahami gerakan dan bacaan sholat. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat berguna dan bermanfaat. Selanjutnya mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan leader untuk pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Pak Rozi tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.